tidak ada udzur untuk mengakhirkan sholat kecuali tertidur. Maksudnya begini, ketika bapak-bapak malam begadang, kemudian mulai tidurnya mungkin jam 3, subuh kan belum masuk tuh, rencananya mau tidur sebentar, nanti jam 4:30 bangun, kemudian terus sholat subuh, ternyata bangunnya malah jam 6. Jam 6 ini sudah habis waktu subuhnya untuk sekarang ini, karena matahari sudah terbit. Bangunnya jam 6, lalu sholat pada akhir subuh jam 6 itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena dalam kondisi tidur. Jadi udzurnya itu nggak boleh dibuat-buat yang lain kecuali tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan fikih kita, masih tetap bab sholat, tapi kali ini kita membahas sholat ketika berada di akhir waktu. Kalau kemarin kita bahas sholat di awal waktu, dan sholat yang afdal itu adalah sholat di awal waktu. Tapi ternyata tidak semuanya. Isya itu yang afdal bukan di awal waktu tapi di akhir waktu. Tapi karena Rasulullah itu punya pertimbangan, laula an asyukka ala ummati, pertimbangannya adalah kalau seandainya aku tidak memberatkan pada umatku, itu pertimbangannya adalah masalah berat. Maka kalau seandainya tidak memberatkan umat, diperintahkan sholat isya itu adalah di akhir waktu. Akhir waktu itu kapan? Sekitar jam 3 malam. Itu kan nanti bisa lewat yang seperti itu kalau tidak memberatkan. Dan juga kalau seandainya tidak memberatkan, setiap kali mau sholat itu disuruh siwak, menggosok gigi dengan kayu siwak. Tapi kan tidak semua daerah itu punya kayu siwak. Kayu siwak itu kayu khusus. Di Indonesia ini kayaknya susah kalau mau cari tumbuhan kayu siwak langsung begitu. Yang ada adalah kayu siwak yang sudah jadi. Tapi kalau yang masih tumbuh begitu, saya sendiri juga belum tahu bagaimana bentuk daunnya. Kalau batangnya yang dipakai untuk siwak saya pernah melihat, dan tentunya yang bersiwak itu yang punya gigi. Kalau nggak punya gigi, makanya macam mana mau bersiwak kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yajuzu ta'khirus sholati fi akhiril wakti. Mengakhirkan sholat itu hukumnya boleh. Melakukan sholat di akhir waktu itu boleh. Artinya sholatnya sah walaupun di akhir waktu. Tetapi yang afdol sekali lagi adalah di awal waktu. Bukan berarti kalau afdal di awal waktu, di akhir waktu terus tidak boleh. Tidak, di akhir waktu juga tetap boleh. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul waktu ridwanullah. Orang sholat di awal waktu, maka awal waktu itu adalah ridhonya Allah.
Orang yang sholat di awal waktu maka dapat ridho Allah. Ridho itu adalah tingkatan yang tinggi. Pahala itu bukan ridho Allah, artinya masih lebih tinggi ridho Allah daripada pahala. Maka orang yang sholatnya itu pada tingkatan ketiga itu nggak peduli dengan pahala dan juga nggak peduli dengan neraka, nggak peduli. Yang penting dapat ridho Allah. Asal Allah ridho, dimasukkan ke dalam neraka pun dia mau. Yang penting Allah ridho. Tapi apa ia mungkin orang ridho kok dimasukkan ke dalam neraka? Kan nggak mungkin. Cuman ungkapannya saking dalamnya tadi, yang penting dapat ridho Allah, masuk ke dalam neraka nggak jadi masalah. Yang penting dapat ridho Allah. Ridho itu kan senang, kan nggak mungkin senang dimasukkan ke dalam neraka, kan nggak mungkin. Ini ungkapan saja. Makanya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau itu bermunajat kepada Allah, itu munajatnya adalah diantaranya bahasa kitanya seperti ini. Ya Allah, kalau puasa itu adalah karena aku takut kepada neraka-Mu, maka buka neraka itu untukku. Kalau puasaku ini karena minta surga-Mu, tutup surga itu untukku, berikan kepada yang lain. Tetapi kalau puasaku ini karena minta ridho-Mu, karena aku rindu kepadamu, maka jangan sesekali engkau berpaling dariku. Itu ungkapan Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau bermunajat kepada Allah setelah ditinggal meninggal oleh suaminya. Ini artinya tingkatan ibadah Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, itu sangat tinggi. Yang diminta adalah ridho Allah, bukan pahala, bukan surga, apalagi takut masuk neraka, tidak sama sekali. Yang ia inginkan adalah rindunya kepada Allah itu terbalaskan, terjawab rindunya. Orang rindu itu kalau ketemu, kan obatnya cuma satu kan. Kalau rindu obatnya cuma satu, ketemu. Kalau belum ketemu susah sekali. Kita rindu ke Baitullah, kalau belum ketemu ke Baitullah, siang malam masih bermimpi. Seperti Pak Widodo kan siang malam bermimpi, kemarin pergi ke Baitullah baru terobati rindunya kan gitu. Jadi rindu itu obatnya cuma satu, bertemu. Tidak ada obat lain kecuali bertemu. Nah, yang pertama sekali sholat di awal waktu itu adalah ridwanullah, ridho Allah. Orang yang ketika mendapat ridho Allah, maka orang itu tidak mengharapkan apa-apa yang lain lagi kecuali senang mendapat ridho Allah. Wa akhiruhu afwullah. Orang yang sholat di akhir waktu maka dia mendapat ampunan Allah. Maka ampunan Allah ini derajatnya itu masih di bawah ridho Allah. Orang kalau sudah mendapat ridho Allah, ampunan jelas dapat. Tetapi orang yang mendapat ampunan Allah, maka ridho Allah ini masih belum pasti ridho Allah ini. Yang jelas ampunan sudah dapat. Ya sama sajalah ketika kita punya anak kita melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu kita maafkan. Cuman ridho kita kadang-kadang belum tiba di hati si anak itu. Kita sudah memaafkannya, tapi hati kita ini belum 100% senang. Tetapi kalau sudah senang kita, sudah ridho kita kepada anak kita, maka kesalahan itu juga tidak terlihat sama sekali. Orang yang ridho, kesalahan tidak terlihat, tapi orang yang marah itu kesalahan akan terlihat. Oleh karena itu ada ungkapan ainur ridho an kulli syai'in kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Jadi orang kalau sudah ridho itu salah seperti apa nggak kelihatan. Kalau Allah sudah ridho, maka kesalahannya dihapuskan oleh Allah, terhapus semua. Tapi kalau Allah murka, kesalahan itu belum terhapuskan kalau Allah murka. Oleh karena itu orang yang mendapat ridha Allah otomatis ampunan Allah itu sudah turun kepadanya. Tetapi orang yang mendapat ampunan Allah
itu ridhonya masih belum pasti kepada dirinya. Oleh karena itu tingkatan ridho lebih tinggi daripada tingkatan maaf. Orang yang sholat di awal waktu dia mendapat ridho Allah. Orang yang sholat di akhir waktu dia mendapat ampunan Allah. Paling tidak dia tidak berdosa. Lalu Imam Syirazi menyampaikan wali anna laulam najus at-ta'khira, sebab kalau seandainya kita melarang tidak boleh sholat di akhir waktu, sholat itu hanya di awal waktu, enggak boleh di akhir waktu, ladhaqa 'alan nasi, maka akan menyulitkan orang. Orang akan kebingungan, sudah kadung di akhir waktu, gimana ini sholat asarnya ini? Tadi sibuk bukan main, tadi lupa mau sholat, tadi sudah terlalu banyak pekerjaan, teringat-ingat baru jam 5:30, oh iya belum sholat asar. Andaikan di akhir waktu seperti itu nggak boleh sholat, maka ini akan menyulitkan bagi setiap orang. Fama sahalahum bitakhiri, oleh karena itu tidak bolehnya sholat di akhir waktu itu dihapus. Artinya boleh melakukan sholat di akhir waktu. Karena apa? Kalau seandainya sholat di akhir waktu itu nggak boleh, maka akan menyulitkan setiap orang. Fa in shalla rak'atan fil waqti, ketika ada orang sholat dapat 1 rakaat pada saat itu, misalnya sholat asar dapat 1 rakaat pada saat waktu asar itu, setelah 1 rakaat itu hilang, habis waktu asarnya, maksudnya begitu. Ketika seseorang sholat dapat 1 rakaat pada saat asar, lalu sholat asarnya, waktu asarnya itu hilang atau habis, summa kharajat al waktu, lalu keluar waktunya, maksudnya waktu asar itu sudah berlalu, dapat 1 rakaat sholat asar, waktu asar berlalu, udah habis, masuk maghrib. Begitu sudah Allahu Akbar, rakaat kedua terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk maghrib. Asarnya cuma dapat sekali 1 rakaat, tiba-tiba masuk maghrib. Bagaimana sholatnya seperti itu? Fafihi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduma wa huwa dhahirul madhabi. Yang pertama ini adalah dhahirnya madhab, maksudnya pendapatnya ulama Syafi'iyah. Imam Syirazi berpendapat pada yang pertama, wa huwa qaulu Abi Ali bin Khairan, berdasarkan pendapatnya seorang bernama Abu Ali bin Khairan, annahu yakunu mu'diyan, orang yang sudah mendapat 1 rakaat seperti itu kemudian masuk pada waktu maghrib rakaat kedua dan ketiganya, orang seperti itu dihukumi sholatnya adalah sholat tunai, sholatnya sempurna tunai, jadi adaan bukan qadhaan, sholatnya tunai. Lil jami'i, untuk seluruhnya, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, seluruhnya itu dikatakan sholat tunai. Ini yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah, yang dipegang oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, berdasarkan pendapat Abu Ali bin Khairan. Orang yang seperti ini sholat asar 1 rakaat, rakaat kedua, ketiga dan keempat masuk maghrib, seluruhnya itu dinilai adaan, dinilai tunai, bukan qadha. Qadha itu membayar, ini tidak membayar tapi melaksanakan. Ya, tapi jangan disengaja seperti itu. Nah, supaya hemat air, begitu wudhu, sudah wudhu nunggu kira-kira maghrib sedikit lagi, terus sholat asar, sudah sholat asar rakaat kedua maghrib, enggak boleh disengaja seperti itu. Ini dalam kondisi kepepet, tapi bukan dalam kondisi disengaja.
Dikatakan seluruhnya itu adalah tunai. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rakaatan minas subhi, siapa orang yang telah memperoleh satu rakaat dari salat subuh. Siapa orang sholat subuh memperoleh satu rakaat qabla an tatlu asyamsu, satu rakaat itu sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit sudah dapat satu rakaat, faqad adrakaha, maka ia telah memperoleh sholat subuh itu. Begitu satu rakaat dia sholat di waktu subuh, terus tegak Allahu Akbar, matahari terbit, udah mulai nyongol matahari. Yang seperti itu sudah dianggap sempurna sholat subuhnya, tidak qadha yang kedua dan tidak tunai yang pertama. Walaupun nanti ada pendapat seperti itu, yang pertama tunai, yang kedua qadha, ada yang seperti itu. Tapi menurut pendapatnya penulis kitab ini, Abu Ishaq menyampaikan berdasarkan dari Abu Ali bin Khairan, bahwasanya orang yang telah mendapat satu rakaat sholat subuh, rakaat keduanya matahari terbit, maka dia telah mendapat sholat subuh itu sempurna. Waman adraka rakaatan minal asri, dan siapa orang yang memperoleh satu rakaat dari sholat asar, ia sholat asar itu mendapat satu rakaat qabla an taghruba syamsu, satu rakaat yang diperoleh sholat asar tadi ini sebelum matahari terbenam. Sebelum terbenam sudah dapat satu rakaat. Begitu terbenam rakaat kedua, ketiga dan keempat, maka orang yang seperti itu faqad adrakal asra, orang seperti itu dinilai telah memperoleh sholat asar seluruhnya. Ini menurut Abu Ali bin Khairan. Wa min ashabina man qala, lalu ulama Syafi'iyah yang lain, kawan-kawannya Abu Ishaq, itu ada yang berpendapat berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau sudah dapat satu rakaat sholat subuh, dapat satu rakaat sholat asar, maka rakaat kedua dan seterusnya sampai habis itu dinilai masuk pada rakaat pertama. Artinya ketika sholat subuh hanya satu rakaat, rakaat kedua itu sudah matahari terbit, walaupun matahari terbit rakaat kedua dinilai masuk pada rakaat pertama, yaitu sebelum matahari terbit. Sholat asar juga begitu, siapa orang sholat asar satu rakaat, sudah satu rakaat kemudian terus azan maghrib matahari terbenam, maka rakaat kedua, ketiga dan keempat dinilai itu sama dengan dilaksanakan sebelum matahari terbenam. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, menurut sahabat-sahabat dari Abu Ishaq, artinya ulama Syafi'i yang lain berpendapat yakunu mu'diyan. Yang pertama, rakaat pertama tadi, rakaat subuh yang pertama atau rakaat asar yang pertama itu adalah tunai. Yang pertama. Kenapa kok tunai? Lima sholat fil wakti, karena sholatnya itu pada waktunya. Satu rakaat sholat subuh dilakukan pada saat subuh, itulah tunainya pada saat subuh. Satu rakaat sholat asar dilakukan pada saat asar, tunainya di waktu asar. Maka satu rakaat tadi di awal tadi itu adalah sholat tunai. Qadiyan, dan dikatakan itu adalah qadha, sholatnya adalah sholat qadha, lima sholat ba'da khurujil wakti, karena sholatnya itu setelah waktu habis. Maka pendapat kedua ini mengatakan rakaat pertama tunai, rakaat kedua pada sholat subuh itu qadha. Pada sholat asar rakaat pertama itu tunai, rakaat kedua, ketiga, keempat itu qadha. Itu pendapat yang kedua. Tapi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji berpendapat pada pendapat yang pertama, semuanya adalah tunai. Ini pendapat yang kedua. Iktibaran bima adrakahu minal wakti, ini berdasarkan
dengan memperolehnya waktu, wa bima shalla ba'da khurujil waqti, dan karena sholat setelah waktunya keluar. Artinya begini, pendapat yang kedua ini mengatakan rakaat pertama sholat subuh itu adalah tunai, rakaat kedua sholat subuh itu adalah qadha, karena sholat subuh yang pertama kali itu adalah pada waktunya. Dan sholat subuh yang kedua dikatakan qadha itu karena sholatnya di luar waktu subuh, maka sudah dinilai dengan qadha. Demikian juga asar pada saat rakaat pertama di waktu asar itu dikatakan sholat asar tunai, tetapi rakaat kedua, ketiga dan keempat itu dikatakan qadha. Kenapa? Karena sholatnya di luar waktu. Tapi Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf As-Siraji, berdasarkan Abu Ali bin Khairan ini, beliau berpendapat pada pendapat yang pertama, yaitu pendapat seluruhnya adalah tunai. Tergantung kita mau ikut yang mana. Kita teruskan faslun, fasal. Wala ya'duru ahadun min ahlil fardi fi ta'khiris sholati an waqtiha illa naimun. Tidak boleh orang udzur di dalam melakukan sholat fardu. Orang yang punya tugas sholat fardu tidak boleh memperoleh udzur atau halangan untuk melakukan sholat di akhir waktu, kecuali orang yang tidur atau orang yang tertidur. Artinya tidak ada udzur untuk mengakhirkan sholat kecuali tertidur. Maksudnya begini, ketika bapak-bapak malam begadang, kemudian mulai tidurnya mungkin jam 3, subuh kan belum masuk tuh, rencananya mau tidur sebentar, nanti jam 4:30 bangun, kemudian terus sholat subuh. Ternyata bangunnya malah jam 6. Jam 6 ini sudah habis waktu subuhnya untuk sekarang ini, karena matahari sudah terbit. Bangunnya jam 6, lalu sholat pada akhir subuh jam 6 itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena dalam kondisi tidur. Jadi udzurnya itu enggak boleh dibuat-buat yang lain kecuali tidur. Apa selain tidur tuh? Aunasin. Kalau seandainya halangannya tidak tidur, itu halangannya karena lupa. Kan bisa jadi saking sibuknya kita melakukan satu pekerjaan, mungkin sedang ngadon dodol, mau besok ada pengantenan kan, biasanya bikin dodol gitu. Itu saking sibuknya, saking asiknya ngobrol, sampai lupa kalau belum sholat zuhur. Tahu-tahu ingat pas ada azan, Allahu Akbar, azan asar, baru ingat, ya Allah aku belum sholat zuhur. Saat itu boleh melakukan sholat zuhur karena lupa. Ini udzurnya adalah lupa. Jadi udzur pertama adalah tidur, udzur kedua adalah lupa. Au makruhun, atau itu karena terkena musibah. Udzurna karena terkena musibah. Umpamanya begini, umpamanya ada orang yang menggali sumur. Begitu menggali sumur, pas waktu mau sholat zuhur, belum bisa dia naik ke atas karena masih terjebak di dalam sumur. Ternyata berhasil naik ke atasnya di akhir waktu sholat zuhur. Nah, itu boleh yang seperti itu. Ini musibah namanya. Karena dulu Rasulullah bahkan tidak sholat sama sekali lantaran terkena musibah. Musibahnya apa? Diserang oleh musuh, maka Rasulullah bersama para sahabat membuat sebuah parit, namanya perang Khandaq. Khandaq itu parit. Dibuat parit. Nah, pada saat membuat parit itu sampai Rasulullah itu kelelahan dan sholat zuhur tidak terlaksana, sholat asar tidak terlaksana, sholat maghrib tidak terlaksana. Lalu yang terlaksana adalah sholat isya. Maka sholatnya dikumpulkan, zuhur, asar dikumpulkan. Sholat zuhur di waktu isya, sholat asar di waktu isya, sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu isya.
Jadi ini boleh diulur karena udzur ini tadi, udzur karena tertidur, udzur karena lupa, udzur karena musibah. Yang seperti itu boleh kita lakukan. Kalau di fikih-fikih biasa nggak sampai dibahas seperti itu. Nggak ada keringanan sama sekali, nggak ada pengucilan. Pokoknya sholat di awal waktu. Nggak tahu kalau seandainya terjadi masalah seperti itu, kan bisa jadi terjadi seperti itu kan. Bisa jadi orang tertidur, bisa jadi orang lupa, bisa jadi orang dalam keadaan musibah, bisa jadi. Au man yuakhiruha lil jam'i li'udris safari wal matori. Bisa juga orang yang mengakhirkan sholat itu karena ingin menjamak sholat karena udzur safar. Ingat ini, karena udzur safar. Udzur safar itu dalam bepergian. Seperti kemarin Pak Widodo itu pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk umrah, itu berarti kan dalam keadaan safar. Maka yang seperti itu boleh mengakhirkan sholat. Tapi tujuan mengakhirkan sholat adalah mau menjamak dengan sholat berikutnya. Umpamanya waktu zuhur tidak sholat, tujuannya adalah nunggu asar. Untuk apa? Untuk dijamak, digabungkan zuhur dengan asar. Boleh seperti itu karena namanya udzur safar. Tapi kalau di rumah saja itu tidak boleh. Kalau dalam keadaan safar boleh, tapi kalau di rumah udah enak aja lah di jamak sholat duhur sekalian asar. Jadi duhurnya nggak sholat, sholatnya cuman asar. Tapi nggak kemana-mana, di rumah sambil nonton TV, nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh. Atau ini sholat maghrib sekalian sholat isya. Jadi nanti agak ringan sambil nonton-nonton berita siapa presiden nanti yang akan terpilih, siapa calon-calon presiden tahun ini, apakah Pak Anies, apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo, atau yang lain. Sambil nunggu berita, menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya. Isyanya dilakukan di waktu maghrib. Jadi isya nggak sibuk-sibuk sholat lagi. Kalau di rumah itu nggak boleh. Tapi kalau dalam perjalanan boleh. Ini sekarang mau pergi ke mau pergi ke Padang. Maghrib, sholat maghrib sekaligus isya, maka boleh di situ karena kita dalam keadaan udzur safar namanya. Ketika udzur safar karena halangan untuk bepergian, yang seperti itu boleh dilakukan. Selain udzur safar apa? Udzur mator, udzur karena hujan yang sangat lebat. Ketika seseorang hujan yang sangat lebat sehingga memaksa kita untuk melakukan dua sholat pada satu sholat, itu juga boleh. Tapi dalam kondisi tempat untuk sholat itu jangkauannya adalah sulit. Jangkauannya sulit. Ketika jangkauannya sulit, maka boleh dijamak. Itu karena hujan lebat. Maka hujan lebat itu juga bisa menggugurkan kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau hujannya lebat, selebat-lebatnya sehingga kita tidak bisa pergi ke masjid. Umpamanya kita bawa payung, payung terbang, kan anginnya kencang. Kemudian kalau kita nggak bawa payung, badan basah kuyup, nggak bisa juga sholat di masjid itu. Walaupun sholat dalam basah-basah bisa, tapi madorotnya akan lebih besar karena ada orang yang tidak tahan dingin. Begitu nanti hujan-hujan dipaksa pergi ke masjid, akhirnya asam uratnya kambuh, besok sakit, sudah sakit masuk ke rumah sakit. Yang Islam tidak boleh memaksakan seperti ini. Yang dicari adalah yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling aman. Satu contoh, ketika pas perang ada sahabat itu terkena sabetan pedang kepalanya. Ternyata karena mungkin lama nggak bertemu dengan istrinya, malah mimpi basah bahasa kita itu. Pagi kan mau sholat subuh kan nggak bisa kalau tidak mandi. Sementara mau mandi pedihnya bukan main. Lalu bertanya kepada kawannya, aku tadi malam mimpi basah, bagaimana caranya aku mau sholat subuh? Ya mandi. Akhirnya dipaksa mandi seperti itu, kesakitan, kepalanya kesiram air, dan air di sana itu sangat dingin. Kalau malam tuh air di Saudi Arabia itu sangat dingin kalau malam.
Walaupun siang juga dingin, tapi malam lebih dingin lagi. Akhirnya apa? Menggigil dan meninggal. Lalu Rasulullah menyampaikan, kalau ada orang yang tidak boleh terkena karena luka, tidak boleh terkena air, maka boleh dengan tayamum. Nah, saat itulah baru muncul ada perintah untuk melakukan tayamum karena sakit. Jadi tayamum itu bukan karena tidak ada air, tapi tayamum boleh karena sakit supaya tidak terkena air. Jadi udzur karena matar juga boleh. Apa landasannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisat tafritu fin naumi, yang namanya berlebih-lebihan mengulur-ngulur waktu itu bukan pada saat tidur. Innamat tafritu fil yaqdati, akan tetapi mengulur-ngulur waktu berlebih-lebihan itu adalah pada saat terjaga. Orang tidur tidak dikatakan dia mengulur-ngulur waktu, tidur terus ngulur-ngulur waktu untuk sholat, tidak ada. Orang tidur tidak dikatakan ngulur-ngulur waktu. Tapi yang ngulur-ngulur waktu itu adalah orang yang dalam keadaan terjaga, bangun dari tidur, tidak dalam keadaan tidur. Maka orang yang mengulur-ngulur waktu itu ayu akhir sholata, untuk mengakhirkan sholat, hatta yadkhula waqta sholatin ukhra. Yang disebut orang yang lalai, orang yang berlebih-lebihan mengulur-ngulur waktu, itu adalah orang yang mengakhirkan waktu sampai masuk waktu yang lain. Jadi kalau yang seperti itu disebut dengan tafrid atau mengulur-ngulur waktu. Fanussa 'alan naimi, di sini dinaskan itu untuk orang yang tidur. Aslinya adalah untuk orang yang tidur. Lalu wakisna alaihin nasiyu. Lalu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf menyampaikan, kami mengkiaskan orang lupa itu pada orang tidur, mengkiaskan orang wal makruh, orang yang kena musibah itu pada orang tidur. Li'annahuma fi ma'nahuma, karena kedua-duanya itu satu makna dengan orang tidur. Orang tidur itu tidak dikatakan melalaikan sholat, termasuk orang lupa nggak bisa dikatakan melalaikan sholat, termasuk orang yang dalam keadaan terjepit musibah tadi tidak dikatakan melalaikan sholat. Andaikan ada pilihan, pasti mereka memilih untuk sholat daripada tidak sholat. Dan lupa gimana? Saya juga pernah pas begitu mungkin sibuknya saya lagi membaca, itu tidak ingat apa-apa. Pas begitu dengan azan, dengar azan asar, baru ya Allah tadi belum sholat zuhur, langsung bergegas pada saat itu sholat zuhur, dan sholatnya itu tunai bukan qadha. Karena apa? Lupa. Maka orang lupa itu sholatnya adalah tunai bukan qadha. Wa amma man yuakhirha lis-safari, adapun orang yang mengakhirkan sholat itu karena bepergian, li safarin karena bepergian, au matarin atau karena hujan, fa innama nadhkuruhu fi maudhihi insyaallahu taala. Maka kami akan menjelaskan, kata Imam Syirazi, pada bab tentang sholat mengakhirkan karena safar, karena matar, insyaallah taala. Ini belum dijelaskan di sini tentang sholat yang diakhirkan karena safar, sholat diakhirkan karena matar, karena hujan. Nanti ada penjelasan pada bab tentang sholat safar dan sholat dalam keadaan hujan seperti itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi masuk isya, mungkin kalau ada mau bertanya dipersilahkan. Iya. Soal pendapat yang kedua tentang sholat maghrib sama sholat subuh. Sholat apa? Sholat asar sama subuh ya. Pertama kan tunai, itu pendapat yang kedua. Iya. Yang keduanya kodoan. Jadi niatnya itu gimana tuh? Oh gitu. Yang pertama ya kan? Iya. Mungkin kita niat lagi balik ke kodoan gitu. Jadi itu bagaimana pendapat? Iya. Pendapat yang pertama itu semuanya dinilai adalah tunai. Maka niatnya adalah
seperti awal, usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, karena dinilai itu adalah adaan. Begitu sholat subuh juga begitu, usolli fardhal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tetapi untuk yang kedua, pendapat kedua, walaupun kita niatnya usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang pertama itu dinilai sebagai tunai, yang kedua, ketiga dan keempat rakaatnya itu nilainya adalah qadha, tetapi niatnya tetap adaan lillahi ta'ala, tapi kedudukannya adalah qadha. Ini menurut pendapat yang kedua. Demikian juga sholat subuh. Rakaat pertamanya adalah usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, tetapi nilai yang kedua itu tetap qadha. Ini untuk pendapat kedua. Cuman kita rata-rata di sini ini menganut pada pendapat yang pertama. Jadi nggak usah membagi-bagi, kan jadi repot jadi baginya. Kan sepertinya kayak ini, kayak disengajakan begitu. Kalau niatnya dua, disengaja. Umpamanya gini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan wa qadaan, kayak gitu. Nah, yang itu kan kayaknya main-main yang seperti itu. Padahal kita kan nggak sengaja untuk qadha kan, karena memang kita dalam kondisi terlalai pada akhir waktu. Oleh karena itu, rata-rata kita adalah menganut pendapat yang pertama, tetap usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini namanya lafadz niat. Tetapi sesungguhnya niat yang sesungguhnya bukan yang di mulut, tapi yang di hati. Maka yang di mulut ini adalah untuk menguatkan hati. Walaupun misalnya saya mau minum, itu hati saya sudah tahu kalau saya mau minum, itu namanya niat. Akan tetapi ketika Pak Wid, aku minum ya Ustaz, kayak gitu, mulutnya bunyi itu untuk menekan, untuk menguatkan hati. Jadi iqrar fil qalbi, jadi penetapan di dalam hati. Jadi untuk menguatkan hati itu dengan ucapan. Maka ucapan pada saat sholat, ucapan niat itu bukan wajib, tapi sunnah. Yang wajib adalah niatnya yang netap di dalam hati. Oleh karena itu ketika orang sholat, niat itu kapan masangnya? Masangnya adalah serempak dengan takbiratul ihram. Ketika kita Allah, pas kayak gitu tuh, di dalam hati berbunyi usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Pas bar itu sudah selesai. Jadi ketika seseorang memasang niat itu serempak dengan takbiratul ihram. Itu penjelasan dari Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab maupun di dalam kitab Al-Adhkar. Kedua-duanya adalah karya Imam Nawawi. Jadi begitu, pas Allahu Akbar, pas disitulah letak memasang niat. Tidak boleh setelah itu. Kalau setelah itu berarti ketinggalan. Niat tartibnya hilang, tartibnya. Kan kita kan kalau sholat harus tartib kan, sama dengan wudhu kita juga harus tartib. Maka wudhu itu nggak boleh kaki dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, nggak boleh. Tapi harus urutan, tartib. Kalau nanti nggak tartib, nggak urutan, malah batal wudhunya. Dan niatnya kapan kalau wudhu? Wudhu itu niatnya selambat-lambatnya pada saat membasuh muka, karena sebelumnya kan nggak belajar kita, karena langsung ke sholat. Jadi wudhu itu sekurang-kurangnya waktu niat itu, pasang niat itu pada saat basuh muka itu selambat-lambatnya. Lalu kapan secepat-cepatnya? Pada saat nyuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Kemudian ini. Terus tapi niat itu dibawa terus sampai basuh kaki. Tapi selambat-lambatnya adalah pada saat ngusap muka. Kalau lebih dari ngusap muka maka wudhunya tidak sah. Nah, ini tentang wudhu, karena di sini kita belum membahasnya. Barangkali itu saja dulu, kita sama-sama sholat jamaah isya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.